Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Fitrianti dari kelompok 4 yang akan menjelaskan pengertian dari ruang lingkup perencanaan pendidikan. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan-jalan atau sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan sering disebut jembatan yang menghubungkan kesenjangan atau jurang antara keadaan masa kini dan keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. Dengan demikian, perencanaan yang baik memperhatikan sifat-sifat kondisi yang akan datang, di mana keputusan efektif akan dilaksanakan. Perencanaan tidaklah dikembangkan berdasarkan teori, tetapi sebaliknya, teori perencanaan berkembang sebagai kelanjutan dari pengalaman mengenai usaha-usaha manusia untuk mengatasi keadaan lingkungan hidupnya. Perencanaan juga merupakan suatu rangkaian kegiatan berpikir yang berkesinambungan dan rasional untuk memecahkan suatu permasalahan secara sistematik, efektif, dan efisien. Dari definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa perencanaan adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat organisasi tetap berdiri tegak dan maju sebagai satu sistem. Sedangkan perencanaan pendidikan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha memuaskan program pendidikan yang di dalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan. Penentuan tujuan pendidikan, kebijakan dalam pendidikan, arah yang akan ditempuh dalam kegiatan pendidikan, prosedur dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan. Dalam proses perencanaan pendidikan, merupakan keseluruhan proses perkiraan dan penentuan secara matang akan hal-hal yang akan dikerjakan dalam pendidikan untuk masa yang akan datang. Dari definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa perencanaan pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya adalah penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematik terhadap proses pengembangan pendidikan yang bertujuan untuk menjadikan pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien mengenai kebutuhan dan tujuan murid-murid dan masyarakat. Saya Maulani Nurasriananda sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai ruang lingkup perencanaan pendidikan. Nah, jadi ruang lingkup perencanaan pendidikan adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah yang berkaitan dengan penentuan tujuan yang hendak dicapai dan menetapkan jalan serta sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut secara efisien dan seefektif mungkin. Dalam Matin 2013 halaman 23 menjelaskan bahwa dalam kita menjelaskan mengenai ruang lingkup perencanaan pendidikan dapat menggunakan dua perspektif. Yang pertama, perspektif dari bidang kajian, dan yang kedua, perspektif dari objek yang direncanakan oleh perencana pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup perencanaan pendidikan dilihat dari bidang kajiannya. Dua di antaranya yaitu yang pertama, pengkajian terhadap konsep dasar dan teori-teori perencanaan pendidikan. Dalam konsep dasar perencanaan pendidikan, perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Perencanaan dalam definisi teori penelitian para ahli yang dipelopori oleh seseorang yang bernama Hitchens menyatakan bahwa teori perencanaan tersebut mencakup sinoptik, inkremental, transaktif, advokasi, dan radial. Selanjutnya dikembangkan oleh Tanner pada tahun 1981 dengan nama
teori sitar sebagai penggabungan dari taksonomi Hudson. Pembahasan yang diuraikan tentang teori perencanaan secara umum, namun itu juga berlaku secara spesifik untuk perencanaan pendidikan. Lalu yang kedua yaitu prosedur-prosedur perencanaan pendidikan. Nah, secara garis besar, prosedur-prosedur perencanaan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yakni perencanaan strategi dan perencanaan operasional pendidikan. Perencanaan strategi menyangkut penetapan kebijakan yang diambil dalam soal pendidikan, pendekatan yang dipakai, serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan perencanaan operasional berkaitan dengan penetapan alternatif upaya yang dipakai untuk merealisasikan perencanaan strategi dan tujuan perencanaan tersebut dalam bentuk metode, prosedur, dan koordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adin Fatoni. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya mengenai ruang lingkup perencanaan pendidikan dilihat dari aspek bidang kajian. Poin yang ketiga di dalam ruang lingkup perencanaan pendidikan jika dilihat dari aspek kajiannya yaitu teknik-teknik perencanaan pendidikan. Di dalam perencanaan pendidikan terdapat beberapa teknik yang digunakan seperti diagram Balog, kemudian diagram Millstone, PERT, dan CPM. Kemudian poin yang keempat yaitu pendekatan-pendekatan perencanaan pendidikan. Di dalam perencanaan pendidikan terdapat beberapa pendekatan yang digunakan seperti pendekatan sosial, pendekatan ketenaga kerjaan, pendekatan keefektifan biaya, dan pendekatan integratif. Kemudian poin yang kelima yaitu sejarah perkembangan perencanaan pendidikan. Kalau kita melihat dari objek yang direncanakan, maka perencanaan pendidikan itu meliputi yang pertama ada perencanaan siswa, kemudian yang kedua ada perencanaan guru dan tenaga kependidikan, kemudian yang ketiga ada prasarana dan sarana, dan yang keempat ada perencanaan biaya pendidikan. Perencanaan siswa merupakan proses memikirkan hal apa saja yang akan dilakukan ketika peserta didik itu berada di lingkungan sekolah, baik ketika ia mulai masuk sekolah hingga ia lulus sekolah. Dan poin yang kedua yaitu tentang perencanaan guru dan tenaga kependidikan. Menurut Davis dan Wetter dalam Janah Qualifatur di Duarsah dan Al-Zaitun Nur 2013 halaman 8 mengatakan bahwa perencanaan guru dan tenaga pendidikan adalah suatu perencanaan yang sistematis tentang perkiraan dan kebutuhan pengadaan pegawai. Kemudian yang ketiga ada prasarana dan sarana pendidikan. Sarana pendidikan merupakan alat tidak langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Nah, kemudian yang keempat ada perencanaan biaya pendidikan. Perencanaan biaya pendidikan merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas menjalankan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Azwan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari ruang lingkup perencanaan pendidikan, yaitu dari poin ke-5 hingga poin ke-8. Yakni di poin ke-5 ada perencanaan kurikulum dan program pendidikan, yang ke-6 ada perencanaan proses pembelajaran, yang ke-7 ada perencanaan mutu sistem pendidikan, yang ke-8 ada perencanaan manajemen penyelenggaraan pendidikan. Jadi, perencanaan kurikulum dan program pendidikan yaitu proses yang melibatkan pengumpulan, pemilahan, sintesis, dan pemilihan kegiatan informasi relevan dari berbagai sumber, serta program pendidikan adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan. Adapun yang ke-6 yaitu perencanaan proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran di sini ialah suatu proses pembuatan rencana, model, pola, bentuk, konstruksi yang melibatkan pendidik, peserta didik, serta fasilitas lain yang dibutuhkan
dan yang tersusun secara sistematis agar terjadi proses pembelajaran yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Adapun yang ketujuh yaitu perencanaan mutu sistem pendidikan. Perencanaan mutu sistem pendidikan ini ialah kemampuan sistem pendidikan baik berasal dari segi pengelolaan juga dari segi proses pendidikan itu sendiri diartikan secara efektif buat menaikkan nilai tambah berasal dari faktor-faktor input, yakni besarnya kelas sekolah, guru, buku pelajaran, situasi belajar, dan kurikulum. Adapun yang terakhir atau yang kedelapan yaitu perencanaan manajemen penyelenggara pendidikan. Perencanaan manajemen penyelenggaraan pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha, kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien. Nah, perencanaan kurikulum dan program pendidikan, perencanaan proses pembelajaran, perencanaan mutu sistem pendidikan, dan lain sebagainya, termasuk perencanaan manajemen penyelenggaraan pendidikan. Yaitu ruang lingkup perencanaan pendidikan adalah hal ini meliputi perencanaan seluruh komponen sistem pendidikan, baik dilihat dari segi jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Komponen sistem pendidikan yang utama adalah peserta didik sebagai raw input tenaga yaitu guru dan non-guru, prasarana dan sarana serta biaya sebagai instrumental input, dukungan masyarakat sebagai environmental input, proses pembelajaran sebagai throughout input, dan lulusan sebagai output. Semua komponen ini merupakan komponen lingkup kegiatan perencanaan pendidikan. Sekian hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Dwita Haidesa Fitri. Di sini akan memaparkan materi selanjutnya. Jalur pendidikan terbagi atas 3 jalur, yaitu jalur yang pertama, jalur pendidikan formal, jalur kedua yaitu jalur pendidikan non-formal, dan jalur yang ketiga yaitu jalur pendidikan informal. Contoh dari jalur pendidikan formal yaitu seperti sekolah. Lalu yang kedua, jalur pendidikan non-formal seperti kelompok belajar, kelompok bermain, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu jalur pendidikan informal seperti pendidikan yang berasal dari anggota keluarga, dari tetangga, teman-teman, dan lain sebagainya. Jenjang pendidikan maksudnya adalah pengelompokan pendidikan berdasarkan karakteristik isi pendidikan yang diajarkan kepada peserta didik, yaitu jenis pendidikan vokasional atau keterampilan profesional, dan jenis pendidikan akademik yang mengembangkan suatu batang tubuh ilmu pengetahuan. Menurut Juberan Syah Indar, ruang lingkup perencanaan pendidikan yang berdasarkan pada definisi dan prinsip-prinsip perencanaan pendidikan yang dikemukakan para ahli dapat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyangkut teori dasar perencanaan pendidikan, yang kedua penilaian atas pelaksanaan perencanaan pendidikan, yang ketiga hubungan antara perencanaan pendidikan dengan sektor ekonomi, yang keempat pendekatan-pendekatan perencanaan seperti manpower approach, cost-benefit analysis approach, cost-effectiveness analytical approach, atau cost-overhead analytical approach, dan lain sebagainya. Yang kelima, pemanfaatan sumber daya manusia semaksimal mungkin dalam kegiatan perencanaan pendidikan. Yang keenam, menyangkut permasalahan kesiswaan, prasarana dan sarana pendidikan, tujuan pendidikan nasional, modernisasi pedang kehidupan, proses belajar dan mengajar, nilai budaya, generasi muda adat kebiasaan, strata sosial, dan lain sebagainya. Lebih lanjut dikatakan bahwa ruang lingkup perencanaan pendidikan mencakup juga perencanaan sistem pendidikan, perencanaan kurikulum, dan program pengajaran, termasuk perencanaan instruksinya, perluasannya, perbaikannya, keseimbangan bagian-bagiannya,
usaha-usaha tambahannya di antara penelitian dan produksi buku pelajaran. Jika dihubungkan dengan masalah administrasi pendidikan, maka ruang lingkup perencanaan pendidikan termasuk pula proses persiapan, yaitu apa yang dilakukan dalam persiapan pelaksanaan suatu kegiatan adalah menjadi bagian dari lingkup perencanaan pendidikan. Sekian pemaparan materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Saudah. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang aspek ruang lingkup perencanaan pendidikan. Ruang lingkup perencanaan pendidikan jangkauannya yang sangat luas, dapat ditinjau dari dua aspek. Aspek yang pertama ditinjau dari aspek spesialnya, yaitu perencanaan pendidikan yang memiliki karakter yang terkait dengan ruang, tempat, atau batasan wilayah. Perencanaan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, perencanaan pendidikan nasional, yaitu yang mencakup seluruh proses usaha layanan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi yang diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional melalui Undang-Undang Sistem Nasional. Yang kedua, ada perencanaan pendidikan regional, yaitu perencanaan pendidikan yang dibuat dan diberlakukan dalam wilayah regional tertentu. Misalnya, perencanaan pengembangan layanan pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, yang menyangkut seluruh jenis layanan pendidikan di semua jenis jenjang untuk daerah atau provinsi tertentu. Yang ketiga, ada perencanaan pendidikan kelembagaan, yaitu perencanaan pendidikan yang mencakup satu intuisi atau lembaga pendidikan tertentu. Misalnya, perencanaan pengembangan layanan pendidikan sekolah menengah. Aspek yang kedua yaitu aspek sifat dan karakteristik model, dapat dibagi menjadi tiga, yaitu perencanaan pendidikan yang mencakup seluruh aspek yang terkait dengan proses pembangunan nasional. Dalam hal ini, perencanaan pendidikan ada keterpaduan atau keterkaitan secara sistemik ya dengan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Yang kedua, perencanaan pendidikan komprehensif, yaitu perencanaan pendidikan yang disusun secara sistematik, nasional, objektif, yang mencakup keseluruhan konsep penting dalam layanan pendidikan, sehingga perencanaan ini memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, perencanaan pendidikan strategik, yaitu perencanaan pendidikan yang mengandung pokok-pokok perencanaan untuk menjawab persoalan atau opini atau isu mutakhir yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Misalnya, persoalan yang dihadapi dunia pendidikan sekarang adalah masalah rendahnya kualitas guru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.